Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Sementara itu, nilai budaya dan nilai sosial didefinisikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Contohnya, orang menganggap Ciri dari nilai sosial ada 6, yaitu ke-1 dihasilkan dari proses interaksi sosial, kedua hasil dari proses pembelajaran, ketiga beraneka ragam, keempat diwariskan, kelima bersifat tidak statis, keenam mengikat individu atau kelompok masyarakat. Fungsi nilai sosial: 1. Sebagai pedoman perilaku manusia di masyarakat. 2. Menjadi sistem kontrol sosial setiap individu. 3. Berperan sebagai pelindung sosial. 4. Alat solidaritas. 5. Memenuhi peran sosial di masyarakat. 6. Membantu norma sosial. Jadi kalian tahu gak sih apa pengertian dari norma atau apa sih yang dimaksud dengan norma? Aku kasih tahu ya. Jadi norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat beberapa kelompok dalam masyarakat. Jadi intinya norma adalah aturan. Nah, di dalam tingkatan norma, tiap tingkatan memiliki kekuatan memaksa dengan cara yang berbeda. 1. Ada cara usage, dan kedua ada cara kebiasaan atau folkways. Nah, cara atau usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemooh atau ejekan. Beda lagi dengan kebiasaan adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Norma juga berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Jenis norma: 1. Norma agama. 2. Norma hukum. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma kesopanan. Contoh-contoh norma. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat atau bersifat universal. Contoh norma kesusilaan antara lain: manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Lalu, sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan pada umumnya bersifat tidak tegas. Misalnya, muncul rasa penyesalan di kemudian hari, bersalah, tertekan, tidak tenang, gelisah, dan malu sehingga akan mempengaruhi mental pelaku pelanggaran. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan. Contoh norma kesopanan seperti tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum, jadi setiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Pelanggaran norma kesopanan akan mendapati sanksi berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. 3. Norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama berisi perintah atau aturan yang dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapat pahala. Contoh penerapan norma agama dalam masyarakat seperti rajin ibadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati kedua orang tua, menjaga hubungan baik antar umat beragama, dan membantu orang yang mengalami kesusahan.
Norma hukum. 4. Norma hukum. Jenis norma yang terakhir adalah norma hukum yang merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang negara dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, berlaku secara universal. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa, jadi bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum seperti wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang dan malam hari, kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas, wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Fungsi norma. Norma memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib mematuhi norma. Berikut fungsi norma. 1. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 3. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. 4. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Dan terakhir, mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Adapun ada ciri-ciri norma, norma menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, norma juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri norma sebagai berikut. 1. Pada umumnya, norma tidak tertulis, seperti norma kesusilaan dan kesopanan. Tapi ada juga norma yang tertulis, misalnya norma hukum. Kedua, hasil dari kesepakatan masyarakat. Ketiga, warga masyarakat sebagai pendukung harus menaatinya. Keempat, apabila norma dilanggar, maka yang melanggar norma harus menghadapi sanksi. Dan terakhir, norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial di masyarakat, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Akibat pelanggaran norma. Ada sejumlah dampak yang ditimbulkan bila seseorang kedapatan melanggar norma. Berikut akibat pelanggaran norma. 1. Keretakan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kedua, perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa. Keempat, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari